Oke, saya mulai ya. Saya nggak mau nunggu-nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan keberapa kita? Pertemuan ke 12 ya. Iya benar Mbak Roslinda, ke 12 ya. Iya Pak. Kalau minus UTS ke 11 ya. Berkaitan dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan dan ulang-ulang saya sampaikan, saya tidak ada tugas kelompok, tidak ada presentasi, tapi tiap minggu ada tugas individu. Untuk pertemuan ke 12 ini nanti bisa dilihat di LDIRU, ada materi penugasan, materi tugas pertemuan ke 12, kemudian tempat unggah lembar jawaban tugas review dan serta sumber materinya yang berkaitan dengan transparansi dalam pelayanan publik melalui e-procurement ya, melalui e-procurement dan saya cek bentar ya, kalau beneran sambil saya ngecek LDIRU. Pertemuan governance digital kelas A, pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 Simpan Batu kelas A, kelas C. Saya ulangi, nanti tugasnya tugas individu tetap seperti yang lalu, transparansi dalam pelayanan publik melalui e-procurement, dan link sumber materinya juga sudah saya sajikan. Kemudian artikel yang direview itu juga sudah, itu judulnya Role of Public E-Procurement Technology to Reduce Corruption in Government Procurement. Oke, saya mulai ya. Dilihat lagi itu tentang governance framework ya, governance framework ya. Di situ ada company digital, kemudian ada dipilahkan jadi 2 organizational unit dan area accountability. Nah, yang berkaitan dengan organizational unit hubungannya dengan company digital itu ada ya, ada core ya yang terdiri dari unit-unit, kemudian
dispatch course, ya, yang terdiri dari satu unit, kemudian tim yang terdistribusikan, kemudian ada council and working group yang terdiri dari dewan pemerintahan dan komunitas atau praktisi yang concern dengan governance digital atau tepatnya pada aplikasi ICT. Kemudian ada extended team perpanjangan atau tim yang berada paling di depan, ya, sebagai ujung tombak. Nah, itu berkaitan dengan organisasional unit ini, ya. Kalau kita setarakan dengan struktur, katakanlah struktur hierarki pemerintahan, maka core itu ada di pusat, ya, di pusat pemerintahan, ya, atau pemerintah pusat, kemudian di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten, kemudian dewan dan kelompok kerja ini sebenarnya di semua tingkat ini ada. Kemudian yang terdepan, ya, sebagai tim perpanjangan, yang terdepan sebagai ujung tombak yang memberikan pelayanan publik berbasis digital. Nah, ini kita bisa setarakan atau saya mencontohkan itu sebagai kelurahan atau kecamatan. Ini jadi extended team kalau di yang mendesain dan atau tim yang berada di paling terdepan, ya. Makanya saya tadi katakan bisa berada di tingkat kecamatan atau kelurahan. Kalau yang distribute tim itu yang berada di tingkat kabupaten kota, dispers itu di tingkat provinsi, dan sini pusat. Nah, pusat di sini bisa dimaknai satu kementerian tertentu. Tapi kalau ini saya rubah dengan kata pusat, pemerintah pusat, ya, atau pemerintah Republik Indonesia, maka dispersnya cost-nya itu kementerian, ya. Kementerian, kemudian ada di bawahnya distributive team, itu kementerian itu perpanjangan tangannya di tingkat daerah itu apa, ya. Jadi ada instansi vertikal atau istilah lainnya itu kalau sekarang sangat jarang ditemukan kantor wilayah gitu, ya. Kemudian juga tetap ada dewan dan kelompok kerja yang berupa dewan pemerintahan dan komunitas praktisi, serta yang terdepan sampai di mana kira-kira instansi vertikal itu berada. Nah, kemudian masih dalam kerangka governansi, maka ada area pertanggungjawaban, wilayah pertanggungjawaban, ya. Di sini ada 4: governance, sponsorship and advocacy, intranet strategi, intranet policy, dan intranet standar. Governance, sponsorship and advocacy itu, ya, berupa sponsor untuk atau pada tata kelola digital. Kemudian strategi intranet, ya, yang ada di sini adalah pembatasan strategi, ya, atau mendefinisi saya kurang suka menggunakan definisi, ya, pembatasan strategi, ya. Kemudian intranet policy berupa penggerak kebijakan, ya, penggerak kebijakan atau driving policy. Kemudian ada
policy stewardship, yaitu penata layanan kebijakan, masukan kebijakan, dan kewenangan kebijakan, serta intranet standar, atau yang keempat berupa standar penata layanan, standar penata layanan, standar input, kemudian mendefinisikan atau membatasi desain standar, kemudian membatasi desain editorial, membatasi publikasi atau penerbitan dan pengembangan, dan membatasi standar jaringan dan definisi. Yang ingin saya tambah jelaskan di sini adalah bahwa core digital dengan ilustrasi tadi, misalnya ini pemerintah pusat, kemudian di sini provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan ke ujung tombak kecamatan, atau pemerintah, ya, pemerintah Republik Indonesia, kementerian-kementerian, kanwil atau instansi vertikal di tingkat provinsi sampai dengan instansi vertikal di tingkat kabupaten kota. Nah, masing-masing bentukan atau masing-masing tim digital inti, disperse call sampai dengan extended team itu ada bidang atau wilayah pertanggungjawabannya. Nah, yang berkaitan dengan governance, sponsorship, and advocacy, yaitu sponsor untuk tata kelola digital. Kalau kita lihat, dia menembus terus sampai ke yang terkecil. Jadi ada misalnya yang merancang bangun, yang menyediakan peralatan dan sebagainya sesuai, katakanlah itu sebagai pemenang tender proyek pengembangan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, maka dia dia menembus sampai ke yang terdepan. Nah, intranet strategi itu adalah jaringan, ya, jaringan intra itu ke dalam, ya, jaringan yang khusus, ya, yang khusus menjangkau hanya ke dalam, ya. Jadi ini berkaitan dengan rancang bangun yang tidak terlepas dari adanya digital company, core, disperse sampai extended ini, itu dia mengatur juga ke dalam. Jadi strategi pengembangan intranet. Nah, intranet itu saya mau contohkan tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, jaringan internet yang ada di Unsur itu yang disebut dengan intranet. Jadi hanya menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain yang berada di wilayah Gerendeng, ya, yang rawan dengan dengan kendala. Nah, jadi yang intra itu maksudnya ke dalam. Jadi pengaturan ke dalam terhadap governance digital itu, intra strategi, intra policy, dan intra standar. Jadi ini pengaturan standar yang pengaturan untuk keseragaman standar yang semuanya menembus sampai ke yang terdepan semuanya, ya. Jadi kalau ini adalah pembatasan strategi, maka strategi yang diterapkan melalui oleh tim digital, baik core maupun disperse, distribute team, extended team, itu semuanya sampai ke yang terdepan, ya. Jadi strateginya itu atau mendesainnya, kalau saya mau tegaskan, mendesainnya itu sampai dengan yang terdepan. Siapa yang terdepan, ya,
apakah sampai kelurahan, kecamatan, atau sampai kalau tadi pemerintah Republik Indonesia maka sampai pada instansi vertikal yang berada di kabupaten kota. Ya, extended team itu kalau ini adalah pemerintah Republik Indonesia, berarti di sini ada yang mimpin adalah presiden, maka extended teamnya itu adalah instansi vertikal yang ada di daerah tersebut. Kalau itu berarti hanya terbatas sampai kabupaten kota. Nah, kemudian di sini ada yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan jaringan ke dalam, ya ke dalam. Jadi belum didesain, pendesainannya itu, maka baik yang kebijakan policy driving, stewardship, input dan outering policy itu juga terus. Jadi semuanya menembus sampai ke sampai yang ke terdepan. Begitu juga dengan yang intranet standar. Dia juga terus menembus sampai yang terdepan, yang paling bawah ya, yang istilahnya mungkin yang paling bawah. Jadi kalau misalnya Kementerian Keuangan salah satu itu adalah pelayanan pajak ya, seperti semua ASN aparatur sipil negara tiap tahun harus melaporkan kekayaannya, maka itu mendesain, merancang bangun dan atau menciptakan jaringan yang berkaitan dengan pajak yang otomatis dia berada di tingkat kementerian, berarti kalau mau dikatakan maka ada desain intinya itu adalah pada tingkat kementerian, baru ke bawahnya sampai ke yang terdepan itu yang berkaitan dengan kantor pelayanan pajak yang berada di kabupaten kota. Kalau kami pegawai negeri atau aparatur sipil negara, maka kantor pajak Pratama tempat kita melaporkan tiap tahun. Nah, sampai dengan kantor pajak Pratama, maka di dalam jaringan sistem governance digital itulah ini semua diatur. Jadi ini intra itu mengatur ke dalam, ya, mengatur ke dalam organisasi pemberi pelayanan publik itu, mengatur ke dalam, bukan mengatur keluar, karena ini berkaitan dengan kerangka kerja tata kelola atau kerangka kerja governance. Makanya semua menembus sampai ke yang terdepan, yang paling bawah, pemberi pelayanan yang paling bawah. Nah, ini bisa, maaf saya loncatkan gambarnya. Ini gambar itu nanti di akhir ya akan berubah menjadi nggak bisa masuk ya, orang lain nggak bisa masuk. Digital policy stewardship ya, penata layanan kebijakan, kewenangan kebijakan, penata layanan standar penata layanan, pembatasan rancang bangun standar, kemudian pembatasan standar editorial, pembatasan standar publikasi dan pengembangan, serta yang terakhir pembatasan standar network infrastruktur. Jadi
nanti kembali lagi, ini sudah tidak menyebut intra seperti tadi. Yang ini ya, saya kembalikan ke gambar yang tadi. Itu saya mau mengatakan itu sudah jadi. Ya, ini sudah jadi. Apa ini kan apa di sini kan coba kan intra. Yang tadi kan sudah tidak. Nah, itu artinya bahwa yang tadi itu yang nanti di kuliah ke yang ketiga akan sampai ke situ, itulah yang yang apa namanya, governance digital yang sudah jadi. Kalau ini kan baru merancang ya merancang kerangka kerja governance digital. Ini harus diatur semua ya. Dilihat masing-masing ini unit-unitnya seperti apa. Kemudian area accountability atau bidang pertanggungjawaban ini ada semua. Sehingga yang sudah jadi itu adalah seperti ini. Dia sudah tidak lagi nyebut intra. Ya. Di sini langsung digital strategy, digital policy, digital standard. Sementara yang tadi kan menyebut intra karena itu masih mendesain atau merancang bangun governance kerangka kerja governance digital. Oke, itu saya kira untuk menyamakan. Kalau yang kelas hari Jumat kelas B udah saya jelaskan sedapat mungkin dan semoga tidak melenceng dari apa yang saya baca dari bukunya Lisa Wellman. Saya belum nge-share bukunya ya. Nanti saya share lah. Kalau PowerPoint ini tidak akan saya share sebelum perkuliahan selesai. Sementara seperti dua yang sudah itu yang dari Jose aja, maaf yang kelalen baik ya, belum sempat nge-share. Masuk ke bahasan yang ini ya. Your digital team ya. Siapa mereka dan apa yang mereka kerjakan. Digital team itu adalah sesungguhnya mereka itu siapa. Kemudian apa yang mereka kerjakan. Kita masuk ke sini ya, ya. Digital team itu terdiri dari semua sumber daya yang dibutuhkan ya, atau semua sumber daya yang diperlukan untuk mengaktifkan dan melaksanakan strategi digital pada organisasi. Ini yang dimaksud dengan tim digital. Tim digital adalah ya terdiri dari semua sumber daya yang diperlukan untuk mengaktifkan dan melaksanakan ya, to enable and execute ya, untuk mengaktifkan dan melaksanakan strategi digital pada organisasi. Itu yang dimaksud dengan tim digital. Jadi semua sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk melaksanakan strategi digital. Lanjut. Nah, komponennya adalah itu ya. Jadi kalau yang tadi itu digambarkan dalam bentuk diagram bulat seperti ini, core, distribute, working group and committees, dan extended team. Ya, tim inti, tim yang terdistribusikan, ya, terbagi dalam arti dia harus terpilah-pilah karena kalau merujuk pada
wilayah, daerah, itu karena dia ada di pusat di daerah, ya, maka disebut yang terdistribusikan. Kemudian komite ad hoc, ya, yang sifatnya sementara, serta extended, ya, extended yaitu perpanjangan atau perluasan dari core, distribute sampai dengan extended. Nah, itulah yang disebut dengan komponen dari tim. Jadi komponen dari tim itu, komponen dari tim digital sebagaimana halnya tadi governance framework, kerangka kerja governance, tepatnya kerangka kerja governance digital, maka di sini ada tim inti. Jadi intinya adalah bahwa yang dibahas berkaitan dengan digital team itu adalah siapa yang mendesain dan merancang bangun governance digital itu. Masuk yang berikutnya, ya, ini masuk yang berikutnya. Di sini ada program manajemen dan produk dari manajemen. Nah, yang dimaksud dengan ya tim inti, ya, core digital team, ya, tim digital inti, ya. Tim digital inti adalah orang yang mampu mengkonseptualisasikan, merancang dan memberikan pengawasan secara menyeluruh, secara menyeluruh atas keberadaan organisasi digital. Ya. Tim digital inti adalah orang-orang yang mampu mengkonseptualisasikan, merancang, ya, dan memberikan pengawasan secara menyeluruh, secara penuh pada keberadaan organisasi digital. Nah, maka di sini ada dua bidang yang tidak terpisahkan yang berkaitan dengan dengan tim digital inti, yaitu adanya kerangka kerja manajemen atau manajemen program program manajemen dan produk dari manajemen. Otomatis program manajemen itu kita tidak bisa lepaskan dari bahwa pelaksanaan aktivitas manajemen dalam suatu organisasi kita bisa menengarainya, setidak-tidaknya gunakanlah ya kacamata fungsi manajemen itu. Nah, manajemen yang berproses dalam suatu organisasi maka ujung-ujungnya akan mempunyai output atau hasil. Jadi inilah yang harus dijadikan pedoman oleh tim digital inti, karena merancang bangun dengan cara mengaplikasikan teknologi komunikasi dan informasi pada governance digital, ujung-ujungnya adalah pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan warga masyarakat. Kan itu yang selalu dicetuskan atau dikumandangkan, pemberian pelayanan publik melalui governance digital yang memuaskan, yang berkualitas dan memuaskan warga masyarakat. Itu saya lanjutkan ya. Nah, di sini kemudian tim inti yang tersebar, core dispersed team, sebetulnya itu. Jadi tim inti yang tersebar ya. Nah, tim inti yang tersebar ini diperlukan dalam organisasi ya,
dengan organisasi yang yang mengandung maksudnya bukan organisasi lini ya ini ya. Saya ulangi ya. Tim inti yang tersebar diperlukan dalam organisasi dengan beberapa lini atau jalur ya, beberapa lini atau jalur seperti misalnya mempertimbangkan aspek geografis atau kepentingan bisnis atau dunia usaha atau kepentingan bisnis atau dunia usaha. Nah, di bawahnya dikatakan bahwa tim yang beragam ini mengambil peran. Tim yang beragam ini beragamnya di mana? Beragamnya karena adanya multiple product line, kemudian keberagaman geografis dan keberagaman kepentingan bisnis. Ya. Jadi itu yang disebut dengan yang dimaksud dengan multiple teams itu ya ini ya, yang berkaitan dengan multiple product line, berkaitan dengan geografis dan berkaitan dengan business interest. Nah, tim yang beragam ini mengambil peran dan tanggung jawab tim inti. Ya. Tim-tim ini yang berkaitan dengan produk line, geografi, dan kepentingan dunia usaha atau kepentingan bisnis itu mengambil peran dan tanggung jawab dari tim inti. Jadi disperse tim dari tim inti itu dia mengambil sebagian peran dan tanggung jawab dari tim inti yang tadi ya, tim inti yang tadi ya, yang ini ya, yang di sini tim inti ya. Jadi dia mengambil sebagian peran dan tanggung jawab dari tim inti, tetapi hanya untuk keberadaan atau pada saat tertentu saja, pada aspek atau pada saat tertentu saja. Nah, kurang lebihnya apa itu saya mau mengatakan kurang lebihnya ketika dia didesain, belum di launching, belum disosialisasikan dan belum memulai pemberian pelayanan publik berbasis digital itu ya, tetapi hanya untuk keberadaan atau pada aspek digital tertentu saja ya, tidak lebih tidak kurang. Nah, seperti apa sebaran dari tim itu bisa disimak pada gambar ini ya, bisa disimak pada gambar ini ya. Nah, ini dicontohkan perusahaan ya. Di sini dengan pertanyaan ya, mengapa penyebaran ini terjadi atau diperlukan. Misalnya ini core digital team atau tim inti digital dari perusahaan X. Nah, dia mempunyai core digital untuk misalnya produk A dari perusahaan X ya, kemudian produk B dari perusahaan yang sama serta produk C ya. Nah, masing-masing ya, masing-masing core digital team brand B ini ya ada perpanjangan tim digitalnya itu core digital team produk 1 brand B ya. Jadi masih
B ya. Nah, begitu juga produk produk 2 dari brand B, produk ketiga dari brand B, sampai dengan yang merah misalnya adalah produk ya, core digital team produk 1 brand B dari perusahaan ini yang berada di Afrika Selatan, yang berada di Brasil, dan yang berada di Cina. Kira-kira contohnya apa? Mungkin yang paling gampang contohnya itu, maaf saya mau mencontohkan McD ya. Mau mencontohkan perusahaan atau fried chicken atau McD ya. Misalnya apa yang ditawarkan oleh perusahaan A, perusahaan X ini kan ragam masakan dari ayam yang diproduk oleh McD ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, misalnya yang ayam sak balungnya, terus yang crispy dan ama itu ya. Jadi ini ada kan yang crispy, ana sing karo balungnya barang itu kan. Nah, terus katakanlah ini yang crispy yang tanpa tulang belulang ya. Nah, ini dia kemana ya. Nah, makanya sampai di sini dia dicontohkan di Afrika, di Brasil, dan di Cina. Ganti contohnya dong Pak, pelayanan publik oleh warga masyarakat. Oke ya, saya ambil yang contoh yang biasa-biasa, apa yang biasa-biasa saja ya, yang Anda alami. Kalau ini saya ganti unsur, maka ini fakultas, maka ini jurusan, maka ini program studi S1 S2. Bisa ditangkap sekarang ya. Unsur, fakultas, FISIP, jurusan ilmu administrasi publik, masih ada 2 core-nya, yaitu program studi S1 administrasi publik dan program studi S2 magister administrasi publik. Bisa ditangkap. Contoh lain apa? Bayar pajak motor. Pajak motor itu pajak pusat apa pajak daerah? Pajak pusat. Di provinsi mana? Anda punya motor di provinsi mana? Di kabupaten mana? Roda 2, roda 3, roda 4, roda 12, roda 18, roda 22. Nah, ini dia. Itu yang diatur dalam, saya mau contohkan, itu yang diatur yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotornya. Nah, karena adanya kenyataan itulah dispersal itu terjadi. Jadi kalau di sini ditanya why dispersal happen, ya karena ada kenyataan tersebar itulah maka dispersal itu harus terjadi. Gimana Mas dan Mbak, bisa dipahami dengan contoh yang paling dekat saja. Kalau ini unsur, ini adalah fakultas, ini adalah jurusan, ini adalah program studi. Sama nggak timnya? Pusat sistem informasi yang ada di unsur, ada di fakultas. Pusat sistem informasi yang ada di fakultas itu membawai semua itu, semua jurusan. Ilustrasi saya berikan 3 ilustrasi, udah bisa ditangkap nggak? Fatma, Nikmatun bisa nangkap nggak? Indra Dewi Rahayu, Syeva, bisa nggak?
Dijawab dong, saya nanya. Reslinda, bisa nangkap nggak? Fatma, Nihmatun bisa nggak? Naudzubillah, orang jawab. Pak Lupi Setianing sih. Belum terlalu, Pak. Dengan contoh yang barusan, dengan contoh fakul unsur, masih belum bisa juga. Kalau ini saya ganti sih dengan unsur. Ini adalah semua fakultas. Ini FISIP. Ini jurusan administrasi negara. Jurusan administrasi negara ada 2 core digital team untuk S1 dan S2. Ini enggak ada karena kita hanya punya 2 program studi. Ya. Program studi kaitannya dengan strata. Dengan contoh unsur masihkah belum bisa menangkap penjelasannya? Ya. Governance. Apa PowerPoint saya tadi nggak ganti? Saya mau nanya, PowerPoint saya tadi ganti nggak? Alhamdulillah min dali, orang singgelon jawab. Ganti, Pak. Ganti, Pak. Yang gambar bunder-bunder itu? Iya. 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 Ini. Lagi ke orung. Nah, ini ya yang bunder-bunder itu. Iya, gimana Mbak Fatma? Gimana Mbak Fatma? Masih belum kalau ini kan perusahaan. Atau saya ulangi lagi, perusahaan McD. Pusatnya di Amerika. Dia punya cabang di seluruh dunia. Ya. Salah satu cabangnya itu di Indonesia. Di Indonesia itu punya cabang mulai dari Banda Aceh sampai Papua. Iya, udah mudeng, Pak. Udah mudeng. Lah kalau ini FISIP, ini fakultas, ini jurusan, maka di sini ada 2. Nah, saya tambah contoh supaya nyambung nanti dengan yang berikutnya. Anda tahu nggak perusahaan Unilever itu pabriknya ada di mana? Pabriknya ada 3 kan? Maaf kalau saya nggak salah loh ya, 3. Bogor, Surabaya, Medan. Iya benar. Benar nggak? Anggap aja benar ya. Saya ingat saya ada 3 pabrik Unilever itu. Seingat saya ada 3 pabrik Unilever di Bogor, Sekedato dan sekitarnya. Nek ora salah ya Jawa Barat. Nek ora salah ben ora Surabaya ora salah ya Jawa Timur. Ben Medan ora salah ya Sumatera Utara. Nah, ada produk-produk unggulan di masing-masing pabrik Unilever Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ada produk unggulan. Makanya kalau ini adalah Sumatera Utara karena unggulannya itu brand B. Kalau ini adalah yang di Jawa Barat karena unggulannya adalah B. Kalau ini di Surabaya unggulannya adalah C. Karena apa? Ketersediaan bahan baku yang mau diproduk oleh Unilever itu lebih banyak untuk brand B atau kesediaannya melimpah-limpah untuk brand A itu di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di Jawa Timur. Nah, kemudian apa yang diproduksi? Apa yang diproduksi? Kalau sumber bahan bakunya itu adalah kelapa untuk dijadikan minyak goreng atau apalagi yang lain, kan ini bisa berbeda-beda. Ya. Kan bisa berbeda-beda.
Saya nggak tahu Lifebuoy sabun itu produknya Unilever bukan ya? Ya, katakanlah ini, ya siapa yang mau jawab? Unilever ya? Susu Denko Unilever. Jawab dong, bantu dong saya, ben ngarangnya mandan bener gitu loh. Ya Mas Mbak. Oke lah saya ganti mentega. Ya, kan ada varian yang kita bisa katakan yang sumbernya dari apa sih? Kalau dia diproses jadi mentega, kemudian jadi apa satu lagi itu? Yang kuning-kuning itu bentuknya apa namanya? Anak saya senengan yang gado kuwi kok. Yang bukan mentega tapi kayak mentega apa namanya? Kan sumber bahan bakunya kan sama itu. Nah, dia bisa menghasilkan produk yang berbeda. Gampangannya kelapa aja lah, dia bisa menghasilkan ragam produksi. Ya, kalau tadi saya bilang Unilever, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, unggulan dari Jawa Barat itu apa? Dia bisa menghasilkan produk ini. Nah, kemudian terhadap satu produk yang sumber bahan bakunya kelapa sawit bisa menghasilkan beberapa produk. Abaikan ini South Africa, Brazil, China. Jadi udah bisa paham ya tadi ya Mbak Fatma dan yang lainnya, Aryan, Yogaswara, Selena, Hening, Indah, Lita, Wahyu, udah bisa menangkap ini apa yang dimaksud dengan core digital itu? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Nah, tadi saya bilang contohnya kayak kilo. Oh, keju yang mau saya maksudkan tadi keju. Jadi ini misalnya diproduksi oleh Unilever Medan. Ini hanya oleh Jawa Barat. Ini hanya oleh Jawa Timur. Ya. Jadi inti yang tersebar. Mana ini? Ya, King's Prot opo kimbo panganan cap opo ya. Nah, di sini memproduksi enggak itu? Kan enggak kan? Di sini juga enggak kan? Nah, itulah yang dimaksud bahwa katakanlah kalau saya kembalikan pada pemberian pelayanan publik berbasis digital, pertanyaannya adalah jawaban Dewi, bukankah beragam-ragam itu jenis pelayanan publik? Ya, kalau saya mau contohkan, sekarang saya ganti contoh. Kalau ini adalah Kabupaten Banyumas, ini Kabupaten Cilacap. Perlukah ada pelayanan perizinan kelautan di Banyumas? Orang di laut? Yang perlu ada pelayanan perizinan untuk bidang kelautan, itu ya Cilacap sing duwe laut. Makanya nggak sama. Nah, mungkin Anda Mas dan Mbak ingat bahwa di antara sekian banyak kabupaten dan kota itu jumlah dinas badan desa tidak pernah sama. Udah bisa sekarang melengkapi gambar yang bunder-bunder tadi. Ya, jangan dibayangkan yang bunder-bunder itu bakso ya, Mbak Fatma ya, Pak Ngatun. Ya. Nah, ini sekarang kaitannya lagi dengan itu. Siapa-siapa saja gitu loh ya. Nah, ini yang tersebar, tim inti yang tersebar. Nah, kalau di sini dicontohkan ya, saya perbesar ya. Ini ya, disperse call, tim inti yang tersebar. Ya. Ini dicontohkan universitas. Universitas itu dicontohkan lagi Stanford University. Ya. Yang ini inspire future leader ya.
fokusnya bagaimana menginspirasi para pemimpin masa depan. Kemudian di sini ya Nobel Laureate Joint Faculty. Jadi apa apa ya, MBKM apa ya, yang permata pertukaran pelajar mahasiswa antar universitas itu loh. Saya nggak tahu di governance digital kayaknya nggak ada mahasiswa luar. Nah, kemudian di sini ya yang berkaitan dengan ini Stanford Humanity of Science, Stanford Engineering, School of Earth Science dan seterusnya. Nah, ini apa, katakanlah ini sebagai suatu merancang governance digital pada Stanford University ini berbeda intinya, inti-inti yang intinya itu tidak sama, makanya harus dipisahkan, makanya disebut dengan dispersed cost, tim inti yang tersebar kan masih di satu tempat kan, ini kan masih Stanford University kan ini tadi ini misalnya ini ya double degree, mungkin Anda pernah mengenal double degree, neo multidisciplinary degree, passion, creativity, discover, dan ini ya apa School of Art, terus ini bora jelas meripat wes melotot ora keton. Nah ini yang yang berkaitan dengan bisnis jelas tidak sama, apalagi kalau mau dikait-kaitkan dengan area accountability-nya. Ini ngapain? Inspiring future leader ya. Jadi dia bagaimana mendesain kurikulum untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan ya, untuk menginspirasi pemimpin-pemimpin masa depan. Ini yang berkaitan dengan joint fakultas. Iki apa ke beta amifood orang mudeng. Nah, seperti ini Stanford Business. Explore what is like to be to be a student at Stanford Graduate School of Business ya. Galilah kemampuan Anda supaya Anda mampu menjadi alumni dari sekolah bisnis Stanford, kurang lebih begitu ya. Jadi disebar-sebar. Kalau dikembalikan ke sini lagi ya itu tadi, kan tersebar kan nggak sama. Kalau ini saya bilang unsur ini fakultas, emang sama fakultas ekonomi sama fisip, ya kan nggak sama. Tapi di bawah unsur semua. Nah ini fisip di bawahnya apa? Jurusan administrasi publik. Jurusan administrasi publik terdiri dari 2 program studi S1 dan program studi S2. Selesai. Ya. Perusahaan McD, pusat McD itu namanya franchise. Pusatnya tetap kita harus mengatakan itu di Amerika. Ya. Nah, produk andalannya tadi apa? Ayam sing nganggo balung apa ayam sing tanpa balung? Ya bener ya, crispy namanya ya. Aku orang ngapal ke jeneng untuk kok anaknya bojone pangan ngono ya. Nah, terus kurang puas lagi. Tadi saya mengamini, mudah-mudahan saya salah. Kalau saya salah kan Anda bisa nyalakan saya. Ya, seingat saya pabrik Unilever itu ada 3, Sumatera Utara, Medan, Jawa Barat, Bogor, sekitar Bogor, dan Surabaya. Masing-masing pabrik Unilever itu mempunyai produk unggulan berdasarkan bahan baku, ketersediaan bahan baku yang paling dominan di wilayah itu apa. Ya. Nah, kalau ini misalnya, kalau ini adalah pusatnya yang di Bogor, kan dia memproduksi macam-macam. Yang misalnya yang sumber bahan bakunya adalah misalnya kelapa, ya. Ini kelapa. Dia kan bisa menghasilkan beberapa produk yang sumber bahan bakunya kelapa. Makanya saya bilang tadi ini kaitannya ke sini. Sudah itu saya nggak punya contoh lain, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa ditangkap sekarang Mas dan Mbak dengan 3 varian itu. Halo, bisa ditangkap tidak? Bisa, Pak.
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah ya, sudah bisa ya. Amin. Ya. Oke, saya terus lanjutkan distribute team. Ya. Tim yang terdistribusikan. Ya. Distribute team atau tim yang terdistribusikan adalah tim yang diperluas dan memfokuskan visi tim inti dengan mengimplementasikan konten dan aplikasi yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Tidak akan sama konten dan aplikasi di tingkat kelurahan kalau ada pelayanan publik berbasis digital di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Tidak akan sama. Nah, makanya dia dikatakan di sini distribute team atau tim yang tersebar luaskan atau terdistribusikan, disebarkan kemana-mana. Nah, kurang lebih gitu kemaknaannya adalah tim yang diperluas dan memfokuskan visi tim inti dengan mengimplementasikan konten dan aplikasi. Nah, distribute tim ini atau tim yang terdistribusikan ini mengandalkan pada standar. Ya, mengandalkan pada standar yang ditentukan, define standard. Mengandalkan pada standar, rely on, silakan Anda mau bilang meletakkan pijakan pada standar yang ditentukan. Nah, itu kalau mau diterjemahkan. Ya. Dan sistem infrastruktur yang diterapkan yang telah direkayasa oleh core team. Inilah yang kurang lebih kaitannya dengan yang minggu lalu affordability itu ya, menjembatani termasuk untuk menjembatani kesenjangan. Jadi dia harus bisa ya mendesain sistem yang bisa diterapkan ya, yang bisa diterapkan. Jadi saya ulangi, distribute team atau tim yang tersebarkan atau terdistribusikan adalah tim yang diperluas dan memfokuskan visi tim inti dengan mengimplementasikan konten dan aplikasi. Nah, distribute team ini ya mengandalkan pada standar yang ditentukan dan sistem infrastruktur yang diterapkan yang telah direkayasa oleh core team. Jadi kalau mau dikembalikan tadi contoh-contoh Stanford ya, yang Stanford University ini tadi, itu semua desain awalnya itu ya dibuat oleh tim inti. Secara menyeluruh mengcover unsur, secara keseluruhan mengcover Stanford University. Baru yang distribute tim ini yang memilah-milahkan, ada yang Inspiring Future, kemudian ini yang bisnis, kemudian School of Earth Science ya, ilmu alam dia ya. Kemudian ini engineering, ini passion creativity, dan ini yang berkaitan dengan pendidikan. Itu penyebaran ini yang merancang desain utamanya, intinya itu ya tim inti, baru kemudian disperse tim yang mengerjakan konten ini sesuai dengan departemennya. Kalau itu unsur ya sesuai dengan fakultasnya. Jaluk contoh liane aku urung duwe. Saya coba memberikan contoh yang
paling dekat yang bisa Anda pahami. Ya, kalau ditanya dengan contoh lain, emang sama desain sistem governance digitalnya Banyumas dengan Kebumen emang sama dengan Cilacap, emang sama. Ya saya mau katakan ya jelas enggak lah. Ya, kenapa enggak? Ada enggak kesamaan jumlah dinas instansi di situ, sama enggak? Tadi saya udah berikan contoh, ya. Saya ulangi contohnya, di Cilacap pasti punya dinas kelautan dan perikanan lah. Banyumas ya cukup perikanan bae aja, laut aja, kelautan untuk laut bae ora. Nah itu, nah dengan contoh itu kalau kalau Mas dan Mbak nggak mudeng juga nyoran deh contoh liane loh. Kecuali misalnya Anda yang mau memberikan contoh, saya siap mendengarkan atau kami siap mendengarkan. Ada yang mau beri contoh yang paling simpel, ya. Saya siap mendengarkan dan kami teman-teman Anda juga siap mendengarkan. Sementara itu contoh yang bisa saya berikan dan saya mencoba yang dekat-dekat walaupun tadi mulai dari fisik, kemudian ke Unilever, kemudian ke McD, ya. Mulai yang simpel, rumit, sangat rumit, ya. Saya mencontohkan McD itu udah sangat rumit loh, ya. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak sampai di sini? Sudah punya gambaran dari tabel yang tadi, dari materi yang tadi udah bisa menangkap gambaran belum? Governance framework, digital team, core, ya, tim inti, disperse, extended team, ya, yang paling di depan. Ada yang mau tanya nggak? Paling-paling Mbak Fatma jawabnya belum Pak, gitu ya Mbak Fatma ya. Kamu udah sehat, Fatma? Halo Pak. Sehat. Terus yang di Luwung siapa? Agustin. Agustin di kelas ini bukan? Yang kemarin menikmati tidak enaknya terpapar COVID. Waktu KKN Pak. Saya tak ndelok Gmail. Siapa yang barusan ngomong? Hah? Kalau Fatma kan Fatma nggak sempat ya Fatma ya? Enggak, alhamdulillah aman. Ya, antara lain sedikit menerapkan terapi dari saya ya. Nggih. Agustin di mana Agustin? Nggak di kelas ini ya? Agustin positif tuh itu waktu KKN. Agustin positif. Kebetulan DPR-nya saya, jadi saya memantau dua mbak-mbak yang cantik ini, Fatma sama Agustin yang positif kena COVID ya. Ya syukur alhamdulillah sehat dan semua sehat, kita semua sehat. Nggak ada yang nanya, tak lanjut ke ya. Nah, working group and council ya, kelompok kerja dan dewan pemerintah itu ya. Working group and council ya, kelompok kerja dan dewan pemerintah. Itu tadi kan yang di matrik tadi ya. Yang di matrik tadi kan seperti itu ya. Working group and council, kelompok kerja dan dewan pemerintah itu membina kolaborasi pada semua level organisasi. Ya, jangan orang tak terjemahkan Mas Mbas pasti wis iso. Ya, terbiasa toh, apalagi ada yang menulis skripsi tentang kolaboratif manajemen. Ya, membina kolaborasi pada semua level atau di semua tingkatan organisasi. Ya.
tingkatannya itu disebut antara lain ini ya. Dewan pada tingkat atau level eksekutif, kemudian steering committee atau komite pengarah ya, serta kelompok kerja taktis. Kelompok kerja taktis ini berarti udah teknisi lapangan ya, itu. Nah, ini yang harus dipantau oleh tadi Dewan Pemerintah dan komunitas praktisi. Ingat tabel yang tadi ya. Ingat tabel yang tadi. Itu ya. Lanjut yang berikutnya ya. Ya udah ya tadi ya. Dewan pada level atau tingkat eksekutif, komite pengarah, steering committees, tactical working group, kelompok kerja taktis, ya. Dan yang berikutnya ini, yang berikutnya ini, extended team. Extended team atau tim yang sama juga artinya kalau tadi terdistribusikan, extended team itu tim yang disebarkan ya. Nah, di sini mana tadi ini distribute team ya, ada extend kan dia bilang extend. Nah, itu di sini extendednya itu di sini ya. Tim yang tersebarkan di paling bawah atau sebagai ujung tombak ya, terdepan. Kalau paling enak mungkin terdepan atau paling bawah ya. Kayaknya paling pas terdepan ya. Nah, ini ya adalah extended team atau tim yang yang berada paling depan, itu adalah sumber daya di luar organisasi yang dapat ya membantu pengembangan dan publikasi digital. Kok beda Pak dengan yang dijelaskan tadi? Ya bisa aja beda gitu loh. Ya. Apakah yang berada di depan itu sebagai ujung tombak mesti organisasi pemerintah? Kan saya mencontohkan extended team itu ya bisa kelurahan, bisa kecamatan. Selain itu ada nggak? Ya. Selain itu ada nggak? Ya ada, yang di sini dibilang apa? Adalah sumber daya di luar organisasi Anda, di luar organisasi kita yang dapat membantu pengembangan dan publikasi digital. Kalau dikembalikan ke sini karena apa? Karena dia di extended team itu kan apa? Kita bisa bilang dia lepas dengan ini, dia bisa berkaitan dengan steering komite atau komite pengarah, dan bisa juga sebagai kelompok kerja taktis. Jadi bisa jadi kalau merujuk pada ini, ya dia bisa berada di luar. Bahkan di sini ditegaskan berada di luar. Sumber daya di luar organisasi, Anda, of your organization, yang akan membantu pengembangan dan publikasi. Nah, berupa apa saja ya? Yang satu dapat sebagai agen yang bersifat interaktif, bisa sebagai badan pengatur ya, seperti tadi government council itu. Kemudian ada yang W3C ya, W3C Web Content and Experience Management, WCM ya. Ini contohnya. Kemudian ada Content Management System Vendors, Sistem Content Management Vendor ya.
Outsourcing itu seringkali disebut vendors, ya. Penyedia tenaga cleaning service yang ada di fakultas atau di unsur itu vendors juga. Itu istilah lainnya adalah vendors, penyedia tenaga kerja yang berkaitan dengan outsourcing. Nah, serta pemerintah yang terakhir, pemerintah nasional. Ya, itu masih saya nanya, ada yang mau ditanya enggak? Kalau enggak ada tak terus gitu. Ya. Strategi digital. Aligning digital expertise with organizational power. Ya, bahwa strategi digital itu fungsinya adalah menyelaraskan keahlian digital, ya, menyelaraskan keahlian digital dengan kekuatan organisasi. Jadi para expert, ya, itu para expert yang bukan yang tadi community practice, bukan komunitas praktisi itu, tapi orang yang mempunyai keahlian digital itu dan ada di dalam organisasi ataupun berada di luar organisasi karena dia adalah tenaga kontrak atau konsultan, harus kemampuannya itu harus diselaraskan dengan kemampuan atau kekuatan organisasi. Ya, makanya dia disebut di sini, ya, digital strategy, ya. Yang tadi itu intranet strategi, kan itu yang ada di tabel di matrik yang pertama kan. Sama juga dengan ini yang ini tadi kan. Yang ini bukan yang your digital tip ya, enggak, bukan ini. Saya kembali ke sini saja. Yang digital strategi, ya, menyelaraskan keahlian digital dengan kekuatan organisasi. Apa yang dimaksud? Ya. Strategi digital itu adalah untuk mengartikulasikan pendekatan organisasi bagi pemanfaatan kemampuan to leveraging the capability, ya, untuk memanfaatkan kemampuan bagi organisasi untuk memanfaatkan kemampuan digital untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ya. Nah, apa yang diartikulatkan di sini? Apa yang diartikulasikan, ya, disatu padukan sebagai pendekatan organisasi untuk memanfaatkan kemampuan digital untuk mencapai tujuan organisasi, maka harus menjadikan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif as a guiding principle and performance objective, ya, sebagai prinsip sebagai panduan prinsip-prinsip dasar dan sasaran kinerja. Nah, pendekatan mengartikulasikan pendekatan-pendekatan bagi pemanfaatan kemampuan organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Maka pendekatan yang disebut di sini itu adalah kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini sebagai panduan prinsip
prinsipal ya, atau sebagai panduan yang mendasar, dan juga sebagai sasaran kinerja. Itu ya, itu digital strategy ya. Itu digital strategi, mengartikulasikan pendekatan-pendekatan organisasi bagi pemanfaatan kemampuan digital untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan itu adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dapat dijadikan dan atau yang harus dijadikan panduan yang paling mendasar serta menjadi sasaran kinerja. Jadi sasaran kinerja itu juga bisa diukur atau parameternya itu bisa mendengarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, seperti apa dia bisa kita lihat di sini ya. Strategi digital yang berkaitan dengan sumber daya ya. Strategi digital yang berkaitan dengan sumber daya ya. Yang di sini ya, ada dua faktor yang menentukan atau determining faktor atau variabel faktor yang mempengaruhi strategi digital. Nah, kurang lebih corone moco kui ya. Ada dua faktor ya sebagai faktor penentu pada strategi digital. Nah, di sini dibilang digital strategi resources, sumber daya strategi digital itu leadership, fokus yang berfokus pada kepemimpinan, yang berfokus pada digital itu sendiri. Nah, yang berkaitan dengan atau yang berfokus pada kepemimpinan itu adalah kepemimpinan kemampuan memimpin eksekutif ya, kemampuan memimpin, kemampuan menganalisa, serta lines of business leads and product manager, yaitu garis pimpinan bisnis, artinya garis line and staff itu loh, organisasi ya Mas dan Pak pasti masih ingat ada organisasi line and staff dan manager produk ya. Line bisnis itu tadi seperti tadi, line bisnis itu jalur bisnis ya, untuk mendukung atau untuk mengarahkan atau untuk memimpin jalur bisnis dan para manajer produk. Nah, fokus digital ya, faktor yang kedua, fokus digital itu berkaitan dengan pengalaman pengguna. Kita semua sebagai user, bagaimana pengalaman kita dalam berselancar, berseluncur, atau browsing dengan Google, dengan internet. Dan bagaimana pengalaman kita dalam memanfaatkan pelayanan publik yang disediakan secara digital. Nah, kemudian di sini ada ya, kalau ini kan kita user itu kita lah. Di sini ada senior digitalis ya, orang yang sangat menguasai, sangat paham sehingga dia dikatakan sebagai senior digitalis atau orang yang sangat menguasai di bidang digitalisasi ya. Nah, dia menguasai konten maupun menguasai teknologi itu. Dengan penguasaan dengan penguasaan konten, dengan penguasaan teknologi, maka dia akan dengan mudah mendesain kebutuhan governansi digital yang diminta oleh pemesannya. Pemesannya siapa? Itu misalnya pemerintah. Berikutnya ini dikupas satu persatu ya. Leadership fokus.
Ya, ada eksekutif, analyze, line of business product. Nah, peran kepemimpinan di sini adalah peran kepemimpinan di situ adalah mensponsori dan menerapkan kerangka tata kelola digital. Mensponsori dan menerapkan kerangka tata kelola kerangka kerja atau kerangka tata kelola digital. Yang kedua, memastikan strategi digital diinformasikan untuk tujuan strategi bisnis yang non digital juga, atau dengan strategi bisnis non digital maka harus mengarahkan kepada pencapaian tujuan bisnis. Kurang lebih gitu ilustrasinya. Kalau mau kembali lagi ke terjemahannya ya tak terjemah ya. Pastikan bahwa strategi digital itu diinformasikan ya untuk tujuan strategi bisnis non digital. Yang ketiga, ensure, pastikan kehadiran digital itu bekerja untuk organisasi dengan menentukan atau saya tak boleh nih ya. Pastikan kehadiran digital itu bekerja atau berfungsi untuk organisasi dengan cara menentukan hasil yang terukur atau menentukan hasil yang dapat diukur. Yang keempat, berikan analisis dan keahlian tentang situasi pasar, ya, berikan analisis dan berikan analisis dan keahlian tentang situasi pasar, serta memastikan bahwa strategi digital itu sepadan dengan usaha-usaha yang harus dilakukan. Word of the effort. Sepadan berarti seimbang, serasi, seimbang, sepadan, seimbang dengan usaha yang dilakukan. Dan yang kelima yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu adalah mensejajarkan manajemen untuk implementasi strategi digital. Jadi ada 5 peran kepemimpinan di sini: menyponsori dan menerapkan kerangka tata kelola digital, pastikan bahwa strategi digital itu diinformasikan untuk tujuan strategi bisnis dan non digital juga. Kemudian memastikan kehadiran digital itu bekerja untuk organisasi dengan menentukan hasil yang dapat diukur, ya, dengan cara dapat ditentukan hasilnya dan terukur. Kalimat lainnya begitu. Kemudian memberikan analisis dan keahlian pasar, serta memastikan bahwa strategi digital itu sepadan, seimbang, jumbuh dengan usaha yang dilakukan, ya. Dan peran yang kelima dari kepemimpinan itu adalah mensejajarkan manajemen untuk implementasi strategi digital. Oke. Nah, yang berkaitan dengan kalau ini tadi yang ini kepemimpinannya leadership fokus. Nah, sekarang ini barusan, maka yang sekarang adalah digital fokus.
ya, pengalaman pengguna, kemudian kemampuan senior digitalis yang berkaitan dengan konten dan teknologi digital itu, ya. Peran digitalnya di sini adalah, ya, peran digitalnya di sini adalah yang pertama, pikirkan dan ciptakan fungsionalitas digital untuk memenuhi tujuan atau untuk mencapai tujuan bisnis. Pikirkan dan ciptakan fungsionalitas digital untuk mencapai tujuan bisnis atau untuk memenuhi, kalau mau dibilang tumit. Nah, di sini kan tumit, nah ya ganti saja dengan apa yang kalau saya katakan tadi untuk mencapai tujuan bisnis, ya ganti saja dengan untuk memenuhi tujuan bisnis. Yang kedua, pastikan kehadiran digital sejalan dengan praktek yang baik. Pastikan kehadiran digital sejalan dengan praktek yang baik dan relevan dengan perkembangan teknologi digital, maksudnya, dan relevan dengan digital yang sedang berkembang. Nah, kalau diterjemahkan gitu, mandan wagu toh kurungune lah, mending dilengkapi dan tren yang relevan, kecenderungan yang relevan dengan perkembangan digital. Yang keempat, memberikan keahlian dan pengalaman. Memberikan keahlian dan pengalaman digital yang memastikan bahwa strategi digital itu, jangan dibaca double ya. Double kalau orang Jogja itu bilang maksudnya kebohongan, bukan double. Dapat dilakukan. Saya ulangi, berikanlah atau memberikan keahlian dan pengalaman digital yang dapat memastikan bahwa strategi digital itu double, dapat dilakukan, ya, doable sebetulnya itu ya. Cuma apa tolong saya dibantu bahasa Inggrisnya yang benar, sing benar kayak kia apa doable apa bukan, sing pintar bahasa Inggris. Nah, diganting kayak nggak salah kita bilang double gitu kan, doable. Ya benar ya Mbak ya, kayaknya kayak gue ya, terpisah atau jadi satu, doable. Mas Mbak Nyong ngajak ngomong loh, memang Dipisah, Pak. dipisah ya, matur nuwun Mbak. Soalnya apa, kuliah daring ini kaya wong gemblung, yakin ngomong dewek ya. Kesannya ngomong dewek, tapi kalian di rumah masing-masing mendengarkan gitu loh ya. Nah, yang keempat, line organizational digital workers ya. Sejajarkan para pekerja digital organisasi untuk implementasi strategi digital. Jadi orang-orang yang bekerja dalam organisasi sebagai pekerja digital itu ya harus disejajarkan dengan strategi digitalnya. Digital workers harus sejajar dengan strategi digital. Sejajarkan para pekerja digital organisasi untuk implementasi strategi digital. Sampun Mbak, Mas, ngeten, ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan ini ya. Ini saya urai satu-satu ya, apa, terurai satu-satu. Aslinya kayak gue, bukan saya urai, terurai satu-satu. Leadership fokus, kemudian digital fokus.
Ada yang ditanya enggak? Ini yang kaitan dengan digital strategi itu cuma 4 PowerPoint. Ya. Ada yang mau ditanya enggak? Mas dan Mbak, ada yang mau ditanya enggak? Dari saya belum ada, Pak. Kamu pasti jawabnya gitu loh, Mbak Indah. Bok sekali-sekali nanya. Kamu kalau jawab tak titeni loh. Roslinda juga gitu. Dari saya belum ada, Pak. Bok ada sekali-sekali. Oke, just kidding ya. Jangan dipikirin. Ada enggak? Ada yang mau nanya enggak? Karena yang satu saya sisakan untuk pertemuan ketiga. Ya. Bukan yang satu, masih ada 11 PowerPoint lagi, tapi untuk pertemuan ketiga. Enggak ada. Halo. Mas Aryan, Yoga Suara ada enggak? Ada yang ditanyakan enggak? Hadir, Pak. Ada yang mau Untuk nanya? saat ini belum, Pak. Belum ada yang ditanyakan. Yang penting mudeng ya. Saya harap cemas ya, mudeng opora. Ya saya berharap mudeng ya. Insya Allah, Pak. Ya karena kita di governance digital ngajarin seperti ini harap kon kepriwe. Masa nyong sekarap-karap dewek. Rahmania ada toh. Rahmania yang ketemu waktu pelepasnya Pak Mahmud ya? Iya Pak, betul. Sama Raka sama si apa? Wisnu. Wisnu. Oke. Terus kepriwe langkah sing takon ya? Nyong bebet takon. Harusnya begitu nggak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Nggak usah lah. Ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, izinkan saya mengakhiri perkuliahan ini. Tidak, masih ada 11 lagi sih, tapi nggak sesuai dengan rencana ya harus 3 kali pertemuan ya. Mas dan Mbak ngendakin segera secepatnya nggak bukunya Tante Lisa Wellman itu? Hah? Kan kemarin saya sudah mungkin di kelas C yang saya nggak sempat udah kelihatan bukunya Tante Lisa Wellman ini. Sudah Pak. Sudah kemarin kan di kelas. Saya lupa kayaknya saya nggak sempat saya membicarakan tentang isi buku ini ya. Nah, jadi bukunya Tante Lisa itu yang berjudul Managing Chaos itu terdiri dari 2 bagian ya. Terdiri dari 2 bagian tak gede sisan ya. Ini bagian yang pertama ya. Menguraikan secara detail praktek metodologi bagi rancang bangun dan implementasi kerangka kerja digital. Ada chapter 1, 2, chapter 2 sampai 5, 6 sampai 8. Nah, 3 pertemuan yang ini PowerPoint ini, yang kedua ini tuh sumbernya dari buku ini. Dan itu PowerPoint-nya Tante Lisa udah nyong kui ya. Itu PowerPoint-nya Tante Lisa Wellman. Nah, baru yang kedua itu ya Managing Chaos highlight ya. Menjelaskan 3 perbedaan utama dalam kerangka kerja digital, misalnya ya
perusahaan multinasional yang berskala global, kemudian agen-agen pemerintahan dan pendidikan dan universitas sebagai tipe pendidikan tinggi, ya. Anda dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk memahami beberapa tantangan praktek yang melekat dalam merancang dan mengimplementasikan kerangka kerja digital Anda. Syukur tak lombo nih. Ya, Ting, memang gitu terjemahannya dong. Enggak, saya enggak ngelombo nih, Ting. Memang gitu terjemahannya ya. Orang andel ya terjemahan no dewek, bener apa orang. Paling ya Betty lah ya. Terjemahan Anda dengan terjemahan saya paling-paling Betty. Beda-beda tipis gitu loh. Ya Mbak Indah Dewi ya. Iya Pak. Saya suka sama kamu ya. Rajin banget menjawab loh. Ya enggak Indah? Wah lagi hilang Indah. Lu dengar enggak saya barusan ngomong apa? Nah, jadi gitu ya. Kita bukan kita. Perkuliahan saya selesaikan untuk dituntaskan minggu depan. Silakan gerundel, silakan ngomel. Tugas sudah menunggu di Elduiru. Demikian ya Mas dan Mbak semua. Selamat bergondok-gondok, bersebel-sebel ya. Ya. Yang penting di situ enak, di sini enak ya. Indah pada akhirnya lulus kafe ya. Ya harus by proses ya. Dengan daring gini harus by proses. By proses menurut saya cekoki terus tugas ben kelenger. Gitu ya. Ya Rahmania ya. Iya, Pak. Oke, saya kira gitu. Kalau nggak ada yang bertanya, masih tetap saya ulangi. Masih ada yang mau nanya nggak? Tadi saya belum dijawab. Buku minta saya share secepatnya karena pengen penasaran. Pokoknya PowerPoint Lisa Wellman itu sumbernya dari buku itu. PowerPoint yang saya tayangkan itu gaweane Tante Lisa, bukan gaweane Nyong. Ada di internet kok. Ngapa gawe saya? Malah salah kok. Nggak ada yang nanya ya. Jangan, tetap saya pesan saya jangan takut dengan bahasa Inggris. Ya. Jangan heran apa Nyong duit terjemahan nih. Saya belum nerjemahkan. Tapi karena saya ngomong bahasa Inggris nggak bisa loh ya. Saya ngomong bahasa Inggris nggak bisa. Saya pasti kalah dengan teman-teman dari Student English Forum. Tapi karena saya sering baca, lama-lama ngerti. Ketika saya menemukan kosakata nggak ngerti ya tetap buka kamus Mas, tetap buka kamus Mbak. Nah itu berusaha dihafalkan tuh ya. Jangan pernah takut lah ya. Tenang aja. Untung kalian nggak berkenalan dengan saya ketika asas manajemen. Ini bocah semester siji tak cekoki PowerPoint-nya bahasa Inggris kabeh. Kelenger oh. Karena apa ya? Karena ya mesa bendino maca kuwi, masuk sih harus butuh kamus gitu loh. Ya memang butuh ketika kita menemukan kosakata yang jarang digunakan ya kudu ditelok nang kamus. Ya. Saya kira gitu ya. Jadi maaf Anda bagi yang pengen tahu pasti Bapak walaupun sedikit grundel tapi merasa ingin tahunya lebih tinggi karena ya Anda pasti bisa nerjemahkan sih ya. Apalagi ada Google Meet itu ya minta bantuan aja sama Google Meet nanti kan keluar terjemahannya. Tapi kan kalau yang saya mau katakan ya kalau Anda punya rekamannya bandingkan dengan hasil terjemahan Anda. Paling-paling beda tipis. Oke, saya kira gitu deh ya. Mbak ngomong maning.
Dengan demikian dan dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Gusti Allah, kita wajib bersyukur perkuliahan ini lancar, tidak ada kendala sinyal, tidak ada pemadaman listrik. Maka perkuliahan siang ini saya tutup, silakan dibuka LD-Rule, di situ tugas menanti Anda. Saya langsung tutup ya, cepet-cepetan pamit dulu ya. Makasih Pak. Terima kasih ya, terima kasih Mas Terima kasih, Pak. semua. Terima kasih, Pak. Oke.